Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Syarifah Zahsi dari kelas 6B Abdullah bin Mas'ud. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam hidup pada tahun 820 sampai dengan 750 sebelum Masehi. Nabi Yunus alaihissalam tinggal di Ninawa, Mausil dekat Sungai Tigris, Irak. Nama Yunus disebut dalam Al-Quran sebanyak 6 kali dan diabadikan sebagai nama surah Al-Quran, yakni surah Yunus. Ibunya bernama Mata dari keturunan Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Allah SWT mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan ancaman akan azab Allah SWT bagi kaumnya yang ingkar. Namun sikap kaumnya tidak berubah dan tetap menyembah berhala yang bernama Ishtar. Nabi Yunus alaihissalam marah dan pergi meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah SWT agar menurunkan azab kepada kaum Ninawa, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-An'abiyah ayat 87 sampai dengan ayat 88. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab kepada kaumnya yang ditandai dengan awan hitam dan keadaan sekeliling menjadi gelap. Kaum Nabi Yunus alaihissalam ketakutan dan menyadari kebenaran Nabi Yunus alaihissalam. Kaumnya bersujud dan bertobat dengan memohon keselamatan kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan menerima tobat mereka, sehingga kaum Ninawa diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Nabi Yunus alaihissalam dengan hati yang gundah terus berkelana. Hingga pada suatu saat, Nabi Yunus alaihissalam sedang berlayar menaiki sebuah perahu. Tetapi ketika di tengah lautan, perahu tersebut goyang diterpa ombak. Pasti di antara kita ada yang berdosa, ujar salah satu penumpang. Perahu tersebut kelebihan muatan. Untuk mengatasi masalah ini, salah seorang di antara mereka harus dibuang ke laut. Mereka sepakat untuk mengundi siapa yang akan dibuang ke laut. Setelah 3 kali pengundian, nama Nabi Yunus alaihissalam yang selalu keluar. Penumpang pun menjadi heran, mengapa nama Nabi Yunus alaihissalam yang selalu keluar. Maka Nabi Yunus alaihissalam menceritakan kisah dirinya yang pergi meninggalkan kaumnya. Sesuai perjanjian, Nabi Yunus alaihissalam dibuang ke laut untuk menyelamatkan penumpang lain. Nabi Yunus alaihissalam menerima hal ini sebagai hukuman atas ketidaksabarannya menghadapi kaumnya, serta lari dari tanggung jawab untuk berdakwah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba seekor ikan yang sangat besar menelan Nabi Yunus alaihissalam dan membawanya berenang, mengarungi ombak, samudra, sampai dengan ke dasar laut. Selama di perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam hingga akhirnya ia terdampar di sebuah pantai yang tandus. Nabi Yunus alaihissalam bersyukur atas keselamatannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia kembali kepada kaumnya yang telah beriman dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Kita akan lanjut ke kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam memiliki nama lengkap Zakaria bin Dan bin Muslim dari keturunan Rahbam bin Sulaiman bin Daud. Nabi Zakaria alaihissalam berdakwah kepada kaum Bani Israel di Palestina. Nabi Zakaria alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Nabi Zakaria alaihissalam memiliki istri bernama Asya. Saudara perempuan Asya bernama Hannah. Hannah memiliki suami bernama Imron yang seorang pembesar di Palestina. Kedua pasangan suami istri ini
Padahal usia mereka sudah tua. Tak henti-hentinya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hannah dalam doanya dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dia dikaruniai anak, maka anaknya akan diserahkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ialah rumah suci yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan dijaga oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Akhirnya doa Hannah terkabul. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hannah mengandung. Waktu pun berlalu. Hannah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Maryam. Nama lengkap Maryam ialah Maryam binti Imran. Untuk menepati janjinya, Hannah menyerahkan anaknya kepada Nabi Zakaria alaihissalam di Baitul Maqdis. Nabi Zakaria alaihissalam sangat senang dan bahagia mengasuh Maryam. Semua kebutuhan Maryam ditanggung oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Bahkan rasa sayang Nabi Zakaria alaihissalam kepada Maryam berubah menjadi rasa takjub karena kesalehan dan kepatuhannya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari saat Nabi Zakaria alaihissalam menemui Maryam, dia melihat ada buah-buahan di sebelah Maryam. Padahal itu belum musimnya. Maryam menjelaskan bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berlalu. Nabi Zakaria alaihissalam belum juga dikaruniai anak. Beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi keturunan yang bisa meneruskan tugasnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya melahirkan seorang anak yang diberi nama Yahya, yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul. Nabi Zakaria alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat menyayangi putranya dengan sepenuh hati. Itulah kisah dari Nabi Zakaria alaihissalam. Selanjutnya kita akan ke kisah Nabi Yahya alaihissalam. Kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam merupakan seorang nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel di Palestina. Nama lengkap Nabi Yahya adalah Yahya bin Dan bin Muslim dari keturunan Rahbam bin Sulaiman bin Daud. Ibunya bernama Asya. Berkat doa dan kasih sayang kedua orang tuanya, Yahya tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, kuat, patuh, dan taat. Meski masih muda belia, Yahya alaihissalam telah mampu dan menghafal isi kitab Taurat. Selain hafal, dia juga paham betul dengan isi kandungannya. Nabi Yahya alaihissalam sangat patuh dan taat kepada ibu bapaknya. Kasih sayang kedua orang tuanya tidak disalahgunakan. Ia tumbuh menjadi anak yang tidak sombong dan tidak durhaka. Kitab Taurat senantiasa dijadikan sebagai pedoman dan dilaksanakan dalam kehidupannya. Selain patuh dan taat kepada kedua orang tua, Nabi Yahya alaihissalam juga menunjukkan sikap patuh dan taat dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yahya alaihissalam pernah melarang perkawinan Raja Herodes sangat kejam dengan seorang gadis rupawan yang merupakan keponakannya sendiri. Karena hal itulah bertentangan dengan kitab Taurat. Dengan penuh keberanian, Nabi Yahya alaihissalam mengatakan, "Demi Allah, perkawinan itu tidak akan pernah saya akui dan dengan tegas saya larang." Demikian gambar kepatuhan, ketegasan, dan ketaatan Nabi Yahya. Sekarang kita akan lanjut ke kisah Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah terakhir dari Bani Israel. Silsilah Nabi Isa alaihissalam adalah Isa ibnu Maryam binti Imran bin Masan. Tempat kelahirannya dikenal dengan nama Baitul Lahmi di Palestina. Pada tahun 622 sebelum Hijriah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa seorang ayah. Dalam bahasa Ibrani, Isa disebut Yasyu, yang artinya orang yang bersih. Maryam mendapat ejekan dari masyarakat karena melahirkan anak tanpa adanya suami. Untuk mengatakan bahwa peristiwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maryam menunjuk pada putranya agar
agar menjawab pertanyaan masyarakat. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa menjelaskan keberadaannya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Isa berusia 30 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Isa sebagai rasul dan diberi kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel, namun dakwahnya tidak mendapat sambutan yang menggembirakan. Nabi Isa alaihissalam hanya berhasil mengajak seorang sebagai pengikutnya dan membantu Nabi Isa alaihissalam dalam menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua belah sahabat Nabi Isa alaihissalam tersebut disebut kaum Hawariyun, patuh dan taat kepada aturan dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dan dalam keadaan apapun taat dalam menjalankan perintah atau taat dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut kita juga harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Sesungguhnya ridha Allah ada pada ridho ibu bapak dan murka Allah ada pada murka ibu bapak. Nabi Isa alaihissalam sangat peduli kepada kaumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizatnya antara lain membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, serta menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Isa juga dapat menerangkan apa yang dimakan dan disimpan di rumah seseorang, serta dapat menurunkan makanan dari langit ketika diminta oleh kaumnya. Beberapa mukjizat yang dimilikinya tersebut dimanfaatkan untuk menolong umatnya. Beberapa tahun kemudian, pengikut Nabi Isa alaihissalam bertambah banyak. Mereka disebut kaum Nasara atau Nasrani. Beberapa orang pengikutnya bersekutu untuk menjaga penyebaran ajaran yang dibawa Nabi Isa alaihissalam. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Salah seorang pengikutnya yang berkhianat adalah Yahuda atau Yudas Iskariot dan memberitahu persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Sekian kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Keteladanan yang bisa dipetik dari kisah Nabi Yunus alaihissalam di atas adalah kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi cobaan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan. Semua tugas yang diberikan kepada kita harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apalagi kita melakukan sesuatu kesalahan. Kita harus bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan yang bisa dipetik dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam adalah sikap kasih sayang di dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya mengasihi dan menyayangi dengan sesama. Apabila mempunyai keinginan dan cita-cita, hendaknya selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya akan dikabulkan. Keteladanan yang bisa dipetik dari kisah Nabi Yahya alaihissalam adalah patuh dan taat kepada aturan dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dan dalam keadaan apapun taat dalam menjalankan perintah atau taat dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan takwa. Kita juga harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Sesungguhnya ridho Allah ada pada ridho ibu bapak dan murka Allah ada pada murka ibu bapak. Keteladanan yang bisa dipetik dari kisah Nabi Isa alaihissalam adalah sikap peduli terhadap kaumnya. Maka dari itu, kelebihan yang kita miliki hendaknya bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena semua yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.